Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang perbedaan kalimat efektif dan kalimat majemuk. Nah, sebelum saya jelaskan panjang lebar kali tinggi, silahkan kalian perhatikan beberapa kalimat berikut ini. Nah, efektifkah kalimat berikut ini? 1. Sudikah saudara menolong kami yang ditimpa masalah ini? 2. Area bebas parkir. 3. Tempat parkir guru dan karyawan. Nah, jika kalian perhatikan, di antara ketiga kalimat ini, kira-kira manakah kalimat yang efektif? 1, 2, atau 3? Atau tidak ada kalimat efektif di antara ketiga kalimat berikut ini? Nah, sebelum kita bedah ketiga kalimat ini, silahkan kalian perhatikan pembahasannya. Kalimat efektif. Secara singkat, kalimat efektif mempunyai makna tepat guna. Kalimat efektif merupakan kalimat yang tepat guna dan sesuai dengan kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan apa ya yang harus ada dalam kalimat efektif? Ini syarat-syaratnya ya. Yang pertama, kalimat harus sesuai dengan EYD, ejaan yang disempurnakan. Kedua, kalimat harus hemat. 3, tidak ambigu. 4, logis. Dan yang terakhir, kelima, strukturnya tepat. Apa sih perbedaan antara kelima hal ini? Sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Nah, bisa kalian cermati ketiga kalimat ini. Dengarkan nasihat orang tuamu, jangan kau suka membantah. Nah, jika kita perhatikan, penggunaan kalimat ini terkesan benar ya. Padahal ada beberapa penggunaan ejaan yang kurang tepat. Misalnya di kalimat A, kata nasihat seharusnya nasihat, tidak nasihat ya, menggunakan vokal I bukan E. Kemudian yang kedua, hasil standarisasi perusahaan kita sudah keluar. Nah, kalimat B ini merupakan kalimat yang tepat. Yang kalimat yang baku itu adalah standarisasi, bukan standarisasi. Kalau nggak percaya, silahkan kalian cek di KBBI. Nah, kemudian poin C, produk Jepang lebih berkualitas daripada produk Cina. Pastinya kalimat ketiga ini kalian sudah tahu ya, letak kesalahannya di mana. Nah, yaitu di poin berkualitas. Berkualitas sesuai KBBI harus ditulis dengan U ya, berkualitas. Nah, ini adalah simbolannya. Yang kedua, hemat. Para siswa-siswa dimohon berkumpul di ruang GSG. B. Tuan Tony Stark dimohon maju ke depan. Lukisanmu sangat indah. Nah, dari sudut pandang kehematan, kira-kira kalimat A ini salahnya di mana ini? Nah, pasti kalian tahu ya. Penggunaan kata para dan siswa ini harus dipilih salah satu karena kalimat itu mubazir ya. Kata para yang bermakna jamak dan siswa-siswa juga sudah bermakna jamak, ini harus dipilih salah satu saja. Jadi nanti kalimat yang benar itu bisa seperti ini. Para siswa dimohon berkumpul di ruang GSG. Atau sebaliknya, menghilangkan kata para. Siswa-siswa dimohon berkumpul di GSG. Kita lanjutkan B. Tuan Tony Stark dimohon maju ke depan. Nah, yang namanya maju pasti sudah ke depan. Jadi kalian harus pilih salah satu. Kemudian poin C, lukisanmu sangat indah sekali ya. Ini udah pakai sangat dan sudah masih pakai kata sekali. Jadi pilihlah salah satu.
Jangan mendua, karena mendua itu tidak enak ya. Kita lanjutkan ya. 3, tidak ambigu. Nah, ambigu pasti kalian tahu ya, bermakna ganda. Nah, kira-kira menurut kalian dari 3 kalimat ini, adakah kalimat yang ambigu? Coba. Gedung sekolah yang baru itu diresmikan Bapak Bupati. Nah, kira-kira kalau kalimat A ini yang baru menurut kalian Bapak Bupatinya atau gedung sekolahnya? B, ya, bagi yang membawa HP mohon dimatikan. Wow, menakutkan. Jadi kalau kalian bawa HP, nanti kalian harus dibunuh. Nah, kemudian yang C, putra konglomerat yang pandai itu kuliah di UGM. Nah, kira-kira yang pandai itu putra konglomerat atau konglomerat ayahnya yang pandai kira-kira. Nah, ketiga kalimat ini merupakan kalimat yang ambigu atau bermakna ganda. Nah, kalimat itu bisa ditafsirkan berbagai macam ya. Maka dari itu sebaiknya ditulis dengan baik. Misalnya A, bisa diperbaiki seperti ini. Gedung sekolah baru itu diresmikan Bapak Bupati, yang jelas ya. Jadi yang baru adalah gedung sekolah, bukan Bapak Bupatinya. B, HP mohon dimatikan. Nah, ini baru benar. Yang dimatikan adalah HP-nya, bukan orangnya. C, putra pandai konglomerat itu. Nah, ini jelas yang pandai adalah putranya, putra seorang konglomerat kuliah di UGM. Kita lanjutkan. Logis ya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Nah, kalimat ini pasti sering kalian lihat, sering kalian baca di beberapa surat yang kalian peroleh ya dari sekolah ataupun dari instansi tertentu. Nah, sebenarnya kalimat A ini merupakan kalimat yang salah. Salahnya di mana? Salahnya ada di penggunaan imbuhannya. Kalian tahu imbuhannya itu merupakan kata ganti orang ketiga, sedangkan surat itu digunakan untuk orang kedua. Jadi penggunaan imbuhannya itu merupakan imbuhan yang salah. Saya ucapkan terima kasih. Ini salahnya di situ. B, kepada Bapak Lurah waktu dan tempat kami persilahkan. Nah, kalau kalimatnya seperti ini, kira-kira yang dipersilahkan itu Bapak Lurahnya atau waktu dan tempat ya. Padahal yang diinginkan adalah Bapak Lurah. C, Bapak itu mengajar bahasa Indonesia. Nah, kira-kira menurut kalian yang diajar itu siswa atau bahasa Indonesia? Jangan-jangan ada nama siswa yang namanya bahasa Indonesia. Wow, mencengangkan. Oh, no. Nah, kalimat di atas tidak masuk akal atau tidak logis. Sebaiknya kalian perbaiki menjadi seperti ini. Atas perhatian Bapak Ibu atau saudara juga boleh saya ucapkan terima kasih ya. Kemudian yang B, kepada Bapak Lurah kami persilahkan. Jadi yang dipersilahkan Bapak Lurahnya, bukan waktu dan tempat. Kemudian opsi C, Bapak itu mengajarkan bahasa Indonesia. Jadi bahasa Indonesia adalah hal yang diajarkan, bukan yang diajar. Sampai di sini semoga kalian paham ya. Nah, sebelum saya lanjutkan ke penjelasan yang lebih panjang, tak ada salahnya nih kalian klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya, klik tombol loncengnya biar kalian tidak ketinggalan informasi dan video terbaru dari Gurupedia. Buat kalian yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih. Kita lanjutkan ya. Kelima, struktur tepat. Coba kalian perhatikan keempat kalimat berikut ini. Dia yang pergi meninggalkan saya. Nah, dia yang pergi meninggalkan saya. Kira-kira apa yang salah di kalimat A ini? Ya. Nah, jika kalian perhatikan kalimat A ini
adalah kalimat yang kurang lengkap karena tidak ada predikatnya, ya. Kata yang di situ menjelaskan ke dia. Jadi dia yang meninggalkan saya itu satu kesatuan. Jadi posisinya sebagai subjek. Jadi padahal minimal kalimat itu terdiri dari subjek dan predikat. Itulah salah satu kesalahan pada struktur. B. Mereka membicarakan tentang nasionalisme di Indonesia. Kata membicarakan ini pengimbuhannya kurang tepat, ya, karena pakai tentang lagi kayak gitu ya. Berbeda halnya jika kalian rubah penggunaan pengimbuhan kata bicara ini dengan berbicara, itu nanti boleh pakai tentang. Kalau pakai nggak usah pakai tentang, tapi kalau berbicara pakai tentang boleh, kayak gitu ya. C. Dia lebih baik dari kakaknya. Nah, dia lebih baik dari kakaknya. Ini sudah pakai dia dan masih pakainya. Ini kurang tepat ya. Dan tidak ada predikat juga. D. Ceramah merupakan kegiatan komunikasi di mana. Nah, penggunaan kata di mana ini sering saya temukan digunakan oleh beberapa siswa ketika menulis suatu karangan. Padahal penggunaan di mana ini merupakan kata tanya yang tidak boleh digunakan dalam kalimat pernyataan. Nah, keempat kalimat tersebut bisa kalian perbaiki seperti ini. Dia pergi meninggalkan saya. Ya, penggunaan kata yang dihilangkan biar kita punya predikat. B. Mereka membicarakan nasionalisme di Indonesia. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau pakai nggak usah pakai tentang, tapi kalau pakai boleh pakai tentang. C. Dia lebih baik daripada kakaknya. Nah, jadi karena kalimat pertentangan atau perbandingan menggunakan kata daripada, ya, bukan kata dari. Kalau dari itu lebih menunjuk tempat yang telah kita kunjungi. D. Ceramah merupakan kegiatan komunikasi yang terdapat interaksi dengan pendengarnya. Nah, kata di mana ini perlu dihilangkan biar konteks kalimatnya jelas. Kalimat tanya atau kalimat pernyataan. Nah, dari ulasan tadi bisa kita ketahui, ya. Kalimat pertama terlebih dahulu. Sudikah saudara menolong kami yang ditimpa masalah ini? Ya, kalimat pertama ini belum efektif karena penggunaan kata saudara yang merujuk pada sapaan harus ditulis kapital, ya. Jadi kesalahan di sini pada kata EYD-nya. Kedua, area bebas parkir. Nah, area bebas parkir ini menimbulkan multi tafsir atau masuk kategori ambigu, ya. Ambigu karena bebas parkir itu bisa bermakna saya bebas parkir di sini, di sana, di situ, di mana-mana boleh. Atau saya tidak boleh parkir di area ini, ya. Jadi bisa multi tafsir untuk kalimat kedua ini. Ketiga, tempat parkir guru dan karyawan. Nah, menurut kalian yang diparkirkan itu sepeda motornya atau guru karyawannya? Nah, poin ketiga ini tidak logis. Nah, gimana teman-teman? Mudah bukan untuk materi kalimat efektif? Nah, saya kira untuk pembahasannya cukup itu aja. Kurang lebihnya saya minta maaf dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan bye-bye.